Kontroversi kebatinan dan agama. Kebatinan dan agama. Dalam kehidupan manusia di negara maju dan berkehidupan modern, agama dan kebatinan merupakan hal yang bersifat pribadi dan perbedaan-perbedaan pandang di dalamnya tidak dipermasalahkan selama tidak menyentuh langsung privasi mereka. Mereka menekankan pada kehidupan yang rasional, menghargai privasi, dan tidak mempermasalahkan kehidupan religi dan kepercayaan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak membawa-bawa urusan agama atau urusan pribadi lainnya, tetapi lebih menekankan kepentingan bersama dan kemampuan manusia sendiri untuk mengatur dan mengusahakan jalan hidupnya sendiri. Jati diri dan kepribadian mereka sudah mapan. Tetapi di Indonesia kepribadian masyarakatnya masih labil. Kepribadian masyarakatnya campur aduk. Sebagian masyarakatnya masih hidup dengan memelihara budaya lama. Agama dan kebatinan merupakan bagian hidupnya. Sebagian lagi menggantikan kehidupan budaya lama dengan kehidupan yang agamis, dan ada yang memaksakan agamanya kepada negara atau orang lain. Sebagian lagi berusaha untuk hidup rasional, tidak terkekang dalam urusan fanatisme agama. Sebagian lagi tidak peduli dengan urusan agama ataupun budaya, hidup menurut jalan dan prinsip hidupnya sendiri. Di Indonesia, sebagian masyarakatnya tidak menghargai privasi, tidak menghargai kehidupan religi dan kepercayaan orang lain, tidak menghargai hidup rukun dan kebersamaan, memaksakan egoisme pribadinya terhadap orang lain yang tidak sejalan. Konflik kesukuan dan agama sering terjadi karena adanya orang-orang yang memaksakan egoismenya. Fanatisme memuliakan agama tidak dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Banyak orang yang berperilaku rendah dan meyakini perbuatan-perbuatannya yang rendah sebagai perbuatan memuliakan agama. Ada kalangan yang mengatakan bahwa kebatinan adalah aliran kepercayaan di Indonesia yang tidak termasuk sebagai agama yang diakui seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Selain yang mencerca agama lain, ada kalangan agama yang mencerca kehidupan berkebatinan sebagai haram, menganggapnya sebagai jalan kepercayaan yang rendah, yang harus diberantas karena dianggap berpotensi meracuni iman dan agama. Tapi sebenarnya itu adalah persepsi yang dangkal dan keliru, karena orang hanya memandang secara harfiah saja, hanya memandang dari kulit dan bungkus kemasan, formalitasnya saja. Karena kebatinan tidak sesempit itu maknanya, tetapi lebih dalam dan luas. Kebatinan memiliki banyak makna dan definisi, tergantung dari sudut mana kita memandang. Jika kebatinan hanya dipandang secara harfiahnya saja, hanya dipandang dari sisi bentuk formalnya saja, maka manusia telah memandang kebatinan secara dangkal. Seharusnya manusia bisa berpikir dan bersikap lebih kritis. Jangan segala sesuatu hanya dipandang secara dangkal.
Jangan hanya dari kulitnya saja. Manusia harus belajar memandang dari sisi hakikatnya, arti dan makna di dalamnya, termasuk tentang agamanya sendiri. Seharusnya orang bisa berpikir dan bersikap kritis, jangan memandang secara dangkal, jangan hanya dari kulitnya saja, sehingga orang mengagung-agungkan agamanya sendiri dan merendahkan agama lain. Orang harus belajar memandang dari sisi hakikatnya, arti dan makna di dalamnya, supaya orang tahu betul agama dan Tuhannya. Kebatinan tidak hanya terkait dengan keilmuan kebatinan atau ketuhanan dan aliran kepercayaan, tetapi bersifat universal, berkaitan dengan segala sesuatu yang dirasakan manusia pada batinnya yang paling dalam. Kebatinan melandasi kehidupan manusia sehari-hari. Di dalam kebatinan masing-masing orang terkandung keyakinan dan kepercayaan pribadi, pandangan dan pendapat pribadi, prinsip dan sikap hidup pribadi, yang semuanya itu menjadi bagian dari kepribadian seseorang dan juga tercermin dan melandasi perbuatan dan perilakunya sehari-hari. Di dalam sikap hidup berkebatinan ada laku-laku dan ritual yang dilakukan manusia, seperti laku dan ritual dalam peribadatan agama atau laku-laku yang dilakukan dalam kepercayaan dan tradisi. Seperti laku dan ritual yang dilakukan masyarakat dalam budaya dan kepercayaan kejawen, atau laku memperingati atau merayakan hari-hari besar agama, atau laku-laku pribadi dan kelompok sesuai kepercayaan kebatinan masing-masing orang. Seperti puasa mutih, puasa Senin Kamis, wiridan atau zikir, pengajian, doa bersama, tahlilan, selamatan, dan sebagainya. Tetapi sikap dan laku dalam berkebatinan tidak selalu harus ditunjukkan dengan laku-laku tertentu yang kelihatan mata. Karena kebatinan terutama berisi sikap hati dan pandangan-pandangan pribadi yang semuanya tidak selalu terwujud dalam laku dan ritual yang kelihatan mata. Termasuk sikap hidup rasional manusia yang hidup di negara-negara maju dan modern. Itu adalah sikap kebatinan mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Selain yang formal berbentuk kelompok keagamaan, sebagian besar pemahaman kebatinan dan aliran kebatinan yang ada di seluruh dunia adalah bersifat kerohanian dan keagamaan, berisi upaya penghayatan kepercayaan manusia terhadap Tuhan atau Roh Agung alam semesta dengan cara pemahaman mereka masing-masing. Tujuan tertinggi penghayatan kebatinan mereka adalah untuk mencapai kesatuan dan keselarasan dengan sang pribadi tertinggi atau Tuhan. Oleh sebab itu, penganut kepercayaan kebatinan berusaha mencapai tujuan utamanya, yaitu menyatu dengan Tuhan, menyelaraskan jiwa manusia dengan Tuhan, melalui olah batin, laku rohani dan keprihatinan, menjauhi kenikmatan hidup keduniawian, dan menyelaraskan hidup mereka dengan sifat-sifat Tuhan. Kebatinan adalah segala sesuatu yang dirasakan manusia pada batinnya yang paling dalam bidang apapun, termasuk dalam hal berkeagamaan dan berketuhanan, dan itu terjadi pada siapa saja,
termasuk pada orang-orang yang sangat tekun beribadah dan murni dalam agamanya. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari bahwa setiap agama apapun mengajarkan juga kebatinan dalam berkeagamaan tentang apa yang dirasakan hati dan batin, mengajarkan untuk selalu membersihkan hati, bagaimana harus berpikir dan bersikap dan sebagainya. Dan di dalam masing-masing firman dan sabda terkandung makna kebatinan yang harus dihayati dan diamalkan oleh para penganutnya, bahkan panggilan yang dirasakan seseorang untuk beribadah itu juga batin. Dan dalam batin itu tersimpan sebuah kekuatan yang besar jika dilatih dan diolah. Kekuatan batin menjadi kekuatan hati dalam menjalani hidup dan memperkuat keimanan seseorang. Pengertian kebatinan bersifat luas. Kebatinan terutama berisi pengimanan atau penghayatan seseorang terhadap apa yang dirasakannya di dalam batinnya, apapun agama atau kepercayaannya. Dan di dalam masing-masing agama dan kepercayaan juga terkandung suatu kebatinan yang harus dihayati dan diamalkan oleh para penganutnya. Dan di dalam masing-masing firman dan sabda terkandung makna kebatinan yang harus dihayati dan diamalkan oleh para penganutnya. Sayangnya, sikap kebatinan dalam berkeagamaan ini sudah banyak yang meninggalkannya, digantikan dengan ajaran tata ibadah saja atau dogma dan doktrin keakuan agama. Orang lebih memilih menjalani kehidupan formal agamis dan menjalankan sisi peribadatan yang bersifat formal dan wajib saja. Sisi kebatinan dari agamanya sendiri tidak ditekuni. Tetapi seringkali orang memandang istilah kebatinan secara dangkal, membabi buta menyamaratakan semuanya sebagai aliran kebatinan atau aliran kepercayaan dan mempertentangkannya dengan agama. Perilaku kebatinan, misalnya kejawen yang dilakukan oleh seseorang yang beragama, seringkali memang menjadi objek yang dipertentangkan orang, dianggap bertentangan dengan agama, atau juga dianggap sebagai aliran atau ajaran yang bisa merusak keimanan seseorang. Jika kebatinan dipandang sesuai hakikatnya, sesuai arti dan maknanya seperti disebut di atas, maka yang selama ini disebut sebagai aliran-aliran agama, sekte-sekte, kelompok-kelompok agama yang tokoh-tokohnya memiliki pengikut dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk formal dari aliran kebatinan yang masing-masing memiliki pemahaman kebatinan sendiri-sendiri dan berbeda, tidak persis sama antara satu dengan lainnya walaupun masih dalam wadah agama yang sama. Karena adanya paham kebatinan yang berbeda, pandangan-pandangan dan pendapat yang berbeda, maka di dalam suatu agama terbentuklah kelompok-kelompok di dalamnya yang mewujud dalam bentuk aliran-aliran agama, sekte-sekte, lembaga-lembaga agama, ormas-ormas, dan sebagainya. Hanya saja karena kelompok dan paham kebatinan mereka masih dalam lingkup agama yang sama dan berlatar belakangkan agama, keberadaannya tidak dipermasalahkan orang-orang yang seagama. Masing-masing kelompok itu bisa juga disebut sebagai aliran kebatinan,
atau aliran kepercayaan di bawah payung agama. Masing-masing paham kebatinan keagamaan di dalam kelompok-kelompok itu berbeda, tidak persis sama, dan tidak mau dikatakan sama dengan kelompok-kelompok yang lain, walaupun masih dalam wadah agama yang sama. Apalagi jika kelompok-kelompok itu berbeda agama atau malah diperbandingkan dengan kelompok atau aliran kepercayaan yang bukan agama, ya sudah pasti berbeda. Walaupun pengertian kebatinan bersifat luas, tetapi dunia kebatinan pada masa sekarang memang sudah termasuk haram untuk diperbincangkan, karena orang berpandangan sempit dan dangkal tentang kebatinan. Kebatinan dalam berkeagamaan saja jarang orang yang menekuni, karena orang lebih suka menjalani sisi agama yang formal saja. Sekalipun banyak orang hafal dan fasih ayat-ayat suci, tetapi tidak banyak orang yang mengerti sisi dan makna kebatinan dan spiritual di dalamnya, sehingga pencitraan, pengkultusan, dan dogma dalam kehidupan beragama terasa sekali mengisi kehidupan beragama. Akibatnya banyak sekali terjadi perbedaan pandang dan pertentangan di kalangan mereka sendiri. Banyaknya aliran dan sekte dalam suatu agama adalah bentuk dari ketidakseragaman kebatinan dan spiritual dari para penganut agama itu sendiri. Tetapi sebenarnya jika orang mau mengakui seseorang yang memandang kebatinan dan aliran kebatinan sebagai haram, yang menjadikannya alasan dianggap haram, sebenarnya adalah bukan karena kebatinan atau aliran kebatinan itu sendiri, tetapi karena aliran kebatinan itu tidak merupakan bagian dari agamanya. Posisi aliran kebatinan itu sama dengan agama lain yang haram baginya, yang tidak diterima dan tidak diakui oleh agamanya. Sekalipun seseorang menganggap agamanya sendiri mulia, tetapi jika semua orang menganggap haram agamanya orang lain, maka agamanya sendiri yang mulia itu juga adalah haram bagi orang lain yang tidak sama agamanya dengannya. Sisi kebatinan dalam beragama. Aliran kebatinan ketuhanan pada dasarnya adalah sekelompok manusia yang bersatu dalam tujuan membina pemahaman dan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan. Kelompok penghayat ketuhanan itu tidak selalu berbentuk agama atau dalam wadah suatu agama, tetapi seseorang beragama yang menjalaninya justru bisa mendapatkan pemahaman yang dalam tentang agamanya dan Tuhan setelah menjalani kebatinan tersebut. Dan seseorang bisa mendapatkan pencerahan tentang agamanya sendiri, walaupun pencerahan itu didapatkannya dari luar agamanya. Perilaku berkebatinan termasuk berkebatinan dalam agama. Apapun agama dan kepercayaannya baik sekali dilakukan, supaya seseorang mengerti betul ajaran yang dianutnya, supaya tidak dangkal pemahamannya. Apalagi hanya ikut-ikutan saja, tetapi materinya harus diperhatikan dan difilter, memiliki kebijaksanaan untuk memilih yang baik dan membuang yang tidak baik, sehingga kemudian dapat menjadi pribadi yang mengerti agama dan kepercayaannya dengan benar dan mendalam,
supaya tidak mudah dibodohi, dihasut, atau bahkan diperdaya, atau ditunggangi, atau diperalat. Tetapi pada zaman sekarang sudah banyak terjadi pendangkalan. Ajaran kebatinan dalam agama sudah digantikan dengan membaca dan menghafal ayat dan surat saja, kulitnya saja. Keimanan juga dipandang secara dangkal, hanya diukur dari kerajinan ibadah formal saja. Padahal manusia dinilai bukan hanya dari amal atau ibadahnya saja, tetapi juga dari akhlaknya. Sedangkan perbuatan amal dan ibadah hanya sebagian saja dari akhlak. Pemahaman kemuliaan dalam agama sudah banyak digantikan dengan dogma dan doktrin keakuan agama. Banyak khotbah yang berisi ajaran dan aturan-aturan keagamaan, formalitas keagamaan, kewajiban beribadah, dogma dan doktrin tentang amal dan dosa, surga dan neraka, tetapi tidak mengedepankan ajaran budi pekerti. Bahkan banyak yang menghasut, memfitnah, menghalalkan segala cara, asalkan tujuan keagamaan mereka terlaksana. Itulah sebabnya banyak orang yang hidupnya sangat agamis dan fanatis. Ternyata perilakunya tidak berbudi pekerti dan jauh dari perilaku mulia, malah banyak yang menjadi musuh kemanusiaan. Akibatnya banyak orang beragama yang sehari-harinya perilakunya tidak menunjukkan budi pekerti yang baik, karena menganggap urusan agama dan keimanan hanya terkait dengan perbuatan amal, ibadah, pahala, dan dosa. Dan menganggap budi pekerti hanyalah masalah tradisi sopan santun dan tata krama dalam pergaulan. Menganggap budi pekerti hanyalah masalah duniawi yang tidak berhubungan langsung dengan agama. Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap mencuri ayam tetangga. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik? Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap mencuri uang kantor. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik? Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap memarahi dan mengucapkan sumpah serapah kepada anak, istri, suami. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik? Seharusnya kita bisa membedakan perbuatan memarahi yang bertujuan menegur, menyadarkan, dan mendidik dengan perbuatan mengumbar kemarahan dan kebencian. Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap liar di jalan raya, melanggar aturan lalu lintas, menerobos lampu merah, menyerobot potong-memotong jalan orang. Anda bisa lewat tetapi menambah kemacetan jalan raya. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik? Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap menekan mengebiri upah pekerja Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil usaha yang lebih banyak. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik? Anda rajin beribadah, tapi Anda kerap tidak membayar pajak, menggelapkan pajak, atau menipu perhitungan pajak, sehingga Anda dapat menghemat pengeluaran. Apakah Anda merasa diri Anda berakhlak baik?
manusia tidak menyadari bahwa budi pekerti adalah dasar dari akhlak dan pribadi yang mulia, dasar dari perilaku manusia mulia yang telah mengenal Tuhan, iman, dan agama. Manusia harus menyadari bahwa budi pekerti yang baik adalah dasar dari akhlak dan pribadi yang mulia. Budi pekerti yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, ditambah pengenalan akan Tuhan dan agama akan mengantarkan manusia menjadi berakhlak mulia, menjadi pribadi yang mulia, menjadi manusia mulia. Walaupun rajin beribadah, bagaimana seseorang yang tidak berbudi pekerti, yang perbuatan-perbuatannya tidak mulia bisa dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia? Apakah jika seseorang menunjukkan perilaku yang agamis, rajin beribadah, kelihatan saleh, maka dia juga pasti berakhlak mulia? Bagaimana seorang guru agama yang perilakunya sangat agamis, sangat rajin beribadah, mengajar agama, tetapi mencabuli murid-muridnya bisa dikatakan berakhlak mulia? Apakah agamanya kurang? Apa yang kurang dengan agamanya? Rasa keagamaan yang kuat justru bisa mengumpulkan rasa batin, membuat manusia tidak lagi mengenal budi pekerti, sopan santun, dan tata krama, menganggap dirinya mulia, senang mengumbar rasa jahat, kebencian, dan permusuhan. Senang merusuhi agama lain, inginnya merusak rumah ibadah orang lain. Karena agama manusia menjadi senang menganiaya dan membunuh. Karena agama, hati manusia menjadi buta, tidak lagi mengenal budi pekerti yang baik. Semua perintah Tuhan dalam agama apapun selalu berkenaan dengan aturan budi pekerti yang harus dijalankan manusia dalam hidupnya sebagai manusia yang telah mengenal iman dan Tuhan. Larangan berbuat dosa, larangan menyalahi orang lain, larangan menfitnah, larangan berdusta, larangan berzinah, cabul dan asusila, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menganiaya, larangan bersikap tamak, larangan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, perintah beribadah, perintah menolong orang lain, perintah menjaga kesucian hati dan kesucian perbuatan, dan sebagainya. Adalah perintah-perintah budi pekerti sebagai dasar dari akhlak yang mulia, yang perbuatan-perbuatan mulianya akan mengantarkan manusia menjadi makhluk mulia di mata Tuhan. Tidak ada perintah Tuhan yang bertentangan dengan ajaran budi pekerti. Bila ada perintah Tuhan yang bertentangan dengan ajaran budi pekerti, maka itu adalah ajaran sesat. Perilaku berbudi pekerti yang diterapkan dengan mematuhi aturan dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah fondasi dasar dari kemampuan sebuah bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas peradabannya. Peradaban yang berisi manusia-manusia liar tidak berbudi pekerti, yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak akan mampu meningkatkan kualitas peradabannya menjadi lebih maju dan modern. Bangsa itu akan banyak bergantung pada peranan bangsa lain yang membantu meningkatkan kualitas peradabannya.
dan akan selalu iri dan dengki terhadap kemajuan peradaban bangsa lain. Sejak munculnya agama, manusia terkotak-kotak menjadi kelompok-kelompok yang membenarkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, dan menyalahkan atau merendahkan kelompok yang lain, termasuk antar kelompok dalam agama yang sama. Keberadaan agama telah gagal total untuk menggabungkan semua umat manusia dalam suasana rukun dan damai. Jangankan damai antar penganut agama yang berbeda, antar kelompok atau aliran dalam satu agama yang sama pun tidak. Tidak ada jaminan bahwa rakyat pasti akan hidup dengan rukun, aman, dan damai ketika negara sudah menjadi sebuah negara agama dan rakyatnya sudah menganut satu agama yang sama. Dari dulu sampai sekarang, sejarah dunia sudah membuktikan selalu saja ada penindasan, pembunuhan, dan perebutan kekuasaan. Agama walaupun sudah satu agama tidak bisa menghilangkan perilaku negatif orang-orang yang berambisi pada kekuasaan dan kekayaan, tidak bisa menghilangkan watak dan perilaku manusia asusila. Agama hanya dijadikan tunggangan saja untuk menuju kekuasaan, dijadikan alat menciptakan dogma dan doktrin untuk menghakimi orang lain dan lawan-lawan politik. Bahkan lebih buruk lagi, karena agama hati manusia menjadi penuh kebencian. Karena agama dan dengan dalih dan nama agama manusia menindas, menganiaya, dan membunuh manusia lainnya. Dan terhadap orang-orang yang berbeda agama atau masih satu agama tetapi berbeda aliran, mengapa pula harus menghasut, menganiaya, dan membunuh orang lain itu karena berbeda pandangan dan keyakinan? Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, dan semuanya ditempatkan di bumi untuk hidup bersama. Apakah kita akan membunuh semua makhluk ciptaannya yang tidak sejalan dengan kita? Siapa yang memberi kita kuasa untuk membunuh, Tuhan ataukah iblis di dalam diri kita sendiri? Seorang anak yang ingin dikasihi oleh orang tuanya, haruslah ia bersikap berbakti, patuh, dan dekat kepada orang tuanya, bukannya menganiaya dan membunuh anak-anak yang lain, supaya ia kemudian menjadi anak orang tuanya satu-satunya, walaupun itu dilakukannya dengan mengatasnamakan orang tuanya. Semua anggota keluarga harus menerima bahwa mereka adalah satu kesatuan yang harus hidup bersama di dalam keluarga. Apakah Anda akan memuliakan seorang anak Anda yang menindas dan membunuh anak-anak Anda yang lain karena berbeda pandangan dan karena dia ingin menjadi anak Anda satu-satunya? Apakah kemudian Anda akan berkata, "Inilah anakku satu-satunya yang berbakti kepadaku"? Apakah Anda setuju dengan perbuatannya yang membunuh anak-anak Anda yang lain? Siapakah yang memberinya kuasa untuk membunuh? Andakah ataukah iblis di dalam dirinya sendiri? Janganlah kita membodohi diri dengan menganggap sesuatunya sudah benar, karena kita sudah beragama.
atau karena kita beribadah, iblis hadir di mana-mana. Jangan sampai kita disesatkan atau malah menumbuh suburkan sifat-sifat iblis dalam diri kita. Kebencian dan tipu daya jangan hidup di bawah kungkungan sifat-sifat iblis. Bersihkanlah hidup kita dari sifat-sifat iblis, bersih lahir, hati, dan batin. Jangan sampai terulang cerita jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jangan juga terulang cerita Kain membunuh saudaranya Habil. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi iblis tetap saja punya kesempatan untuk menyesatkan manusia. Jangan sampai karena kesombongan agama, kemudian kita malah menjadi bala tentara iblis di bumi. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kita. Jangan mudah dihasut dan disesatkan. Jangan mudah diperdaya orang. Jangan mudah disesatkan setan. Jangan mengkiblatkan agama dan iman kepada seseorang, karena kiblat iman dan agama adalah kepada Tuhan. Agama hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mau menerima, mengimani, dan menjalankannya dengan benar. Adanya keberagaman kehidupan makhluk ciptaan Tuhan yang bermacam-macam itu justru menjadi ajang pembuktian apakah dalam kehidupan ini seseorang termasuk sebagai makhluk Tuhan yang mulia berdasarkan keimanan, kepribadian, dan perilakunya, ataukah walaupun beragama dan beribadah, tetapi termasuk sebagai makhluk liar dan berakhlak rendah yang tidak berharga di mata Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijaksanaan bagi kita, menjadi kebijaksanaan yang bersifat kesepuhan. Tuhan tidak bisa diklaim sebagai milik seseorang atau segolongan orang, atau diklaim sebagai milik agama tertentu, apalagi sampai mengkafirkan atau menganiaya dan membunuhi orang lain dengan dalih agama atau mengatasnamakan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atau semua makhluk ciptaannya, bukan kita yang berkuasa memiliki atau menguasai Tuhan. Jangan mengklaim Tuhan sebagai milik kita sendiri. Tuhan tidak berada di bawah agama. Tuhan ada di atas agama. Justru agama diberikan supaya manusia dapat mengenal Tuhan. Mengapa agama gagal total? Sebenarnya kesalahannya tidak terletak pada agamanya, tetapi manusianya. Manusia yang berpikiran dangkal, yang menghayati dan mengamalkan agama hanya secara sempit. Manusia yang menjalankan ajaran agama berdasarkan kesombongan agama, dogma dan doktrin agama, dan fanatisme sempit, keakuan beragama, dan cinta diri. Dan manusia-manusia yang mempertuhankan dirinya sendiri, yang menganggap pemikiran dan kata-katanya adalah kebenaran mutlak yang harus diikuti oleh orang lain, dan akan mengatai orang lain sebagai murtad atau kafir jika tidak sejalan dengan kata-katanya, yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa atas agama dan menunggangi agama untuk hasratnya berkuasa dan memaksakan kuasanya itu kepada orang lain.
Hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa dicapai dengan doktrinasi agama, ataupun menghafalkan dan membeu segala macam doa dan ayat, atau juga membunuhi manusia lain yang tidak sejalan. Segala macam laku ibadah yang kelihatan mata tidaklah dapat dijadikan ukuran keimanan seseorang. Keimanan harus terlihat dari akhlaknya yang baik dan dari perbuatannya yang juga baik, yang mencerminkan manusia yang berpribadi mulia dan berakhlak mulia, yang mencerminkan hidup manusia yang telah mengenal Allah. Dengan demikian, agama dan hubungan manusia dengan Tuhannya akan menjadi bersifat pribadi. Orang-orang yang telah dalam pemahaman kebatinannya tentang agamanya dan Tuhan akan menemukan bahwa agama adalah bersifat pribadi antara dirinya dengan Tuhan, sehingga agama tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Kegagalan agama terletak pada kegagalannya melalui pemuka-pemuka agamanya dalam membina kebatinan para pemeluknya, kegagalan yang justru menjauhkan manusia dari sikap arif bijaksana dan berbudi luhur. Seringkali kegagalan itu juga menyebabkan para penganutnya menjadi munafik, selain karena adanya kekurangan yang tidak didapatkannya dari agama. Mereka menutup-nutupi keberatannya atas aturan agama atau aturan-aturan dari pemuka agama yang membelenggunya, dan berusaha mempercantik diri supaya itu tidak tampak di hadapan orang lain, karena takut disebut kafir atau tidak beriman. Bahkan karena adanya ketidakseragaman kebatinan pada para pemuka-pemuka agama itu pula yang telah memunculkan banyaknya aliran atau sekte di dalam suatu agama, dan masing-masing memiliki keakuan sendiri-sendiri. Sehingga manusia terkotak-kotak menjadi kelompok-kelompok yang memuliakan kelompoknya sendiri dan menyalahkan atau merendahkan, bahkan menghakimi kelompok yang lain, walaupun masih dalam lingkup agama yang sama. Agama dan kebatinan sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat, tetapi seringkali orang memandang dangkal hanya dari bungkusnya saja, bukan isinya. Orang sering mencampur adukan dua hal tersebut yang seharusnya memang berbeda. Karena pemahaman tentang istilah kebatinan dan spiritual yang dangkal dan sempit, yang sudah menjauhkan orang dari pengertian yang benar tentang kebatinan. Seringkali orang tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sendiri sudah menjalankan suatu laku kebatinan atau spiritual, karena tidak hanya di dalam kelompoknya kebatinan dan spiritual saja. Di dalam kehidupan beragama pun ada saja orang yang mendalami agama, melakukan pengenalan yang lebih tentang Tuhan, pencarian spiritual mengenai kebenaran sejati, kebenaran agama, dan kebenaran Tuhan, ataupun tentang aspek kebijaksanaan yang lain yang itu sebenarnya di dalam ia beragama, ia sudah menjalankan laku kebatinan agama. Dalam prakteknya, agama adalah jalan menuju spiritual. Ada juga yang mendapatkan pencerahan dan memiliki pemahaman yang dalam atas agama setelah melakukan pencarian spiritual.
Pencapaian spiritual itulah yang menentukan kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan keagamaan seseorang. Tetapi jalan yang ditempuh untuk spiritualitas itulah yang seringkali dipertentangkan orang. Apakah spiritual berada di luar lingkup agama? Apakah kita harus mendalami agama saja untuk memahami kebenaran Tuhan? Apakah agama adalah satu-satunya jalan untuk memahami kebenaran Tuhan? Bagaimana kita tahu kebenaran Tuhan kalau tidak memiliki kebijaksanaan spiritual? Bagaimana kita tahu kebenaran agama kalau tidak memiliki kebijaksanaan spiritual? Mengerti tentang kegaiban yang dialami manusia saja tidak mampu. Bagaimana dapat mengerti dan mengenal Tuhan yang sejatinya adalah sumber dari segala kegaiban? Itulah keterbatasan pikiran dan akal budi manusia. Karena itulah Allah membekali manusia dengan roh, supaya dengan rohnya manusia dapat mengerti kegaiban hidup dan mengenal Allah dan jalan yang benar menuju Allah. Supaya manusia tidak hanya berkeras diri kukuh membela ajaran-ajaran, dogma dan doktrin yang membelenggu akal sehat, yang ia sendiri pun tidak mengetahui kebenarannya. Biasanya hanya percaya saja pada ajaran agamanya. Dan supaya manusia memiliki hikmat kebijaksanaan dalam dirinya tentang Allah dan kebenarannya. Seharusnya segala macam agama dan ibadah mengantarkan manusia kepada pribadi dan akhlak yang mulia. Itulah tujuan diberikannya agama kepada manusia, yaitu supaya manusia mengenal Tuhannya dan hidup sebagai manusia yang sudah mengenal Tuhan, tidak lagi hidup seperti manusia yang tidak mengenal Tuhan dan untuk menjadi sarana manusia dalam membina hubungan yang pribadi dengan Tuhannya. Agama itu pada dasarnya mengajar manusia untuk mengenal Tuhan atau Gusti Allah. Agama adalah jalan, tujuannya adalah Tuhan. Secara roh dan batinnya manusia mengenal suatu roh agung yang disebut Tuhan. Tetapi manusia tidak dapat mengenal Tuhan secara langsung dan tidak dapat mencapainya secara langsung, sehingga manusia tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Manusia hanya bisa percaya saja sesuai panggilan batinnya dan sesuai ajaran dalam kepercayaan atau agama. Sesuai panggilan batinnya manusia mencari Tuhan, tetapi karena ketidaktahuan tentang Allah yang benar, banyak manusia yang jatuh ke jalan ibadah dan penyembahan yang salah. Semua suku dan semua kultur memiliki cara untuk mendekati Tuhannya. Mengapa harus dipertentangkan? Tetapi karena manusia tidak dapat mengenal Tuhan secara langsung, karena ketidaktahuan manusia tentang Allah yang benar, maka jalan yang ditempuhnya juga sendiri-sendiri tidak sama. Orang yang memahami agama dengan baik pasti toleran karena sadar sama-sama tidak tahu Allah yang benar. Biasanya hanya percaya saja pada ajaran agamanya, tetapi sama-sama punya tujuan yang sama, Tuhan.
Tetapi seringkali manusia salah dalam memahami agama seolah-olah agama adalah tujuan. Banyak orang menjadikan agama sebagai tujuan, menjunjung-junjung agama, meninggi-ninggikan agama, mempertuhankan agama, menjadikan agama sebagai Tuhan yang bila orang sudah beragama dianggap tujuannya kepada Tuhan sudah tercapai. Semuanya dianggap benar bila sudah beragama dan memaksakan agamanya kepada orang lain dan mengkafirkan agama lain yang tidak sejalan. Orang buta menuntun orang buta. Banyak orang yang membuat agama menjadi tujuan, bukan menjadikan agama sebagai jalan menuju Tuhan. Kesucian hati, kepribadian yang mulia, dan perbuatan-perbuatan yang mulia yang menuntun dan mengarahkan manusia menjadi makhluk mulia tidak diutamakan. Manusia lebih mengutamakan cinta diri, kesombongan, dan kehormatan diri dan keakuan. Kesombongan agama dan cinta diri merasa diri makhluk mulia, menjadikan banyak orang memaksakan agamanya kepada orang lain dan menghakimi agama yang lain sebagai sesat. Bahkan orang menindas, menganiaya, dan membunuh dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan. Perbuatannya itu sama sekali tidak memuliakan agama dan Tuhan, malah menjadikan nama agama dan Tuhan menjadi hina dan nista. Bahkan ada juga orang yang sama sekali tidak mulia, yang menghasut dan memfitnah agama dan kepercayaan lain untuk menjadikan agamanya sendiri banyak pengikutnya. Tujuannya rendah, hanya berambisi menjadikan agamanya sebagai agama yang paling banyak pengikutnya dan menjadikan agamanya berkuasa, bukannya dimanfaatkan untuk semakin dirinya mengenal Tuhan dengan benar. Rahayu, nuwun.